Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Jabar, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan dialog kita pagi hari ini, kita simak paket berita yang satu ini. Tantangan menjalankan aktivitas belajar mengajar masih dirasakan warga 2 kecamatan di Sukabumi. Para pengajar dan pelajar di sana rela menantang bahaya, menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah. Aktivitas warga dan murid sehari-hari menyeberangi Sungai Cikaso yang menghubungkan Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, dan Desa Sinarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Selama musim kemarau, warga dan murid setiap hari nekat menyeberangi sungai selebar 100 meter menggunakan rakit. Dengan begini, perjalanan ke tempat tujuan hanya menempuh 15 menit. Kondisi ini sangat membahayakan warga di kedua kecamatan bila musim hujan tiba. Air sungai bisa naik mencapai ketinggian 8 meter. Hal ini membuat warga kedua kecamatan terpaksa harus mencari rute lain sejauh 30 km. Sedangkan murid harus diliburkan selama air sungai Cikaso tidak surut. Adapun yang nekat bersekolah demi menuntut ilmu, itu pun harus mengeluarkan biaya transportasi dan mencari rute lain. Sejak kapan? Kecil? Sejak kecil. Sejak kecil. Tiap hari pakai rakit? Iya. Emang kamu nggak takut? Ya gimana lagi sih? Kalau umpamanya airnya gede gimana? Libur sekolahnya. Sekolahnya libur? Iya. Meski sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, warga Dusun Cilelel, Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran tetap merasa kesulitan. Harapannya ya baik dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat, ya ingin segera dibangun jembatan ini, karena ini sangat diperlukan oleh warga kami dan juga warga Desa Neglasari. Pihak pemerintah kedua kecamatan sangat mengharapkan kepada pemerintah agar segera merealisasi pembangunan jembatan guna mempermudah akses jalan, mobilitas ekonomi, dan layanan kesehatan. Dari Sukabumi, Wilda Topan, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini bersama Teh Elis, founder dari Angkot Pustaka. Kita lanjutkan lagi Teh, tadi kita belum sempat membahas mengenai jenis-jenis bukunya yang tersedia di Angkot Pustaka ini ada apa saja? Kalau jenis buku ya di Angkot Pustaka itu banyak, seperti ini. Oke. Ini bukunya lumayan. Harga satu paketnya nyampe ya sekitar 4 juta lah. Oke, satu paket artinya ada beberapa buku di dalamnya begitu ya? Iya, banyak. Jenis fiksi, jenis novel, buku parenting, semuanya ada. Terus ada lagi yang kami mungkin ya, kita tidak hanya menyediakan itu, ada referensi peminjaman. Oke. Jadi diminta gitu, judulnya apa, nanti kami bawakan 3 hari, seminggu atau 5 hari, kami akan simpan di angkot. Oke, artinya akan ada notes yang disimpan di situ untuk pesanan. Iya ya, untuk pesanan bukunya ada ya Teh. Jadi bisa meminjam buku begitu. Nah, sebetulnya seperti apa sih antisipasi untuk buku-buku yang hilang atau rusak? Yang mungkin saja bisa hilang di angkot sendiri ataupun rusak karena mungkin kena air atau dan sebagainya, itu antisipasinya seperti apa? Tidak ada antisipasi, karena ya kebanggaan tersendiri ketika buku kami hilang. Kenapa Teh? Ya, tandanya masyarakat haus akan ilmu. Oke. Lebih baik positifnya ya. Lebih baik kelaparan ilmu daripada hilang uang. Oke, luar biasa sekali. Karena apa? Justru pernyataan bahwa Indonesia minat bacanya rendah itu nol, tidak. Kita urutan 61 dari ke 60 dari 61 ya, visa. Nah, saya rasa itu tidak, ketika prasarana itu dekat,
ketika buku-buku itu ada di depan mata, mereka baca dengan asyik. Oke, artinya menurut Anda ini memang urusannya adalah mengenai sarana prasarana begitu ya? Oke, kalau saya minta ingin bahkan di ujung tempat manapun saya duduk harus ada buku. Oke. Karena ketika kita baca buku, ada ya energi-energi yang kita dapatkan yang mungkin ya saya beri istilah seperti ini. Buku itu seperti sahabat tanpa kata dusta, obat tanpa efek kimia. Oke. Itu, karena kami juga sekarang saya bekerja sama dengan sebuah yayasan, bermitra dengan Dispusip Kabupaten Bandung, dengan Forum Kabupaten Bandung Sehat, menerapi berbagai macam ya kelainan jiwa dan mental pakai buku. Menerapi kelainan jiwa dan mental menggunakan buku. Seperti apa itu? Banyak metode tips and triknya, kalau diceritakan mungkin sebulan juga. Oke, Ya, belum metode selesai ya? ya. Karena ada hal-hal yang harus detail, yang harus kita tahu mungkin dari buku ya. Karena buku itu jujur, sumber kebahagiaan itu saya dapatkan dari buku. Dan saya menerapi kemarin terakhir ada yang Nafza ya, seorang supir angkot Nafza. Beliau sekarang sudah bekerja video callan. Bagaimana Pak dengan keadaan Bapak? Saya sudah kondisi normal Bu Elis. Bagaimana kita menulis cerpen katanya? Oke. Ya, itu uniknya buku. Senang. Semua ilmu bisa betul-betul didapatkan dari satu buku begitu. Kalau memang kita menyukai buku itu seperti itu ya Teh ya. Oke. Nah, untuk angkot pustaka sendiri, apakah Anda memiliki program-program khusus atau program-program tertentu yang dijalankan? Sangat ada. Angkot pustaka itu tidak hanya memajang buku di sebuah angkot, tapi sebenarnya itu filosofi sebuah kemajuan untuk ya cara berpikir kita ya. Tidak lihat ini angkot, ini PNS, ini guru atau apa. Kalau semua orang Kabupaten Bandung khususnya, umumnya Indonesia literat, mungkin tidak akan terjadi tragedi hoaks. Oke. Ya, yang paling miris itu sekarang, orang banyak berkomentar tanpa mengklarifikasi, mudah share, Ya, mudah tapi share tidak tanpa saring. disaring, betul. Nah itu, karena apa? Tidak ada filter. Ya. Dalam ya otaknya mungkin ketika membaca share. Lalu berita itu orang literasi itu pasti berpikir dari bawah, atas, kiri dan belakang. Ketika kita mendapat berita dicerna secara mungkin sampai 33 kali mungkin sebelum di-share kepada orang lain. Itu tujuan kami itu. Kalau semuanya literat, tukang bakso literat tidak akan ada kata formalin. Oke, ini sangat penting sekali ya, saring sebelum sharing. Nah mungkin ini juga yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat di luar sana, bagaimana caranya untuk bisa menyaring sebelum kita sharing berita yang kita dapatkan. Teh Elis, kita nanti akan lanjut lagi dialog kita setelah jeda, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam iNews Jabar.